Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurfitri dari program studi Informatika Ruang R001. Di sini, di video kali ini, saya mau jelasin tugas struktur data yang pakai Python. Jadi, di soal pertama, ini kita diminta bikin fungsi yang nyari nilai terkecil dari sebuah array, sekaligus mengembalikan posisi indeksnya. Nah, artinya logikanya, tinggal kita balik dari nyari yang terbesar jadi nyari yang terkecil. Jadi, di sini soal yang pertama ini codingannya. Nah, di sini, di soal pertama ini, kita punya fungsi yang namanya min array. Ini, min array. Dan fungsi ini menerima satu parameter, yaitu array, yang merupakan sebuah array atau list of number. Sekarang kita bedah baris per baris ya. Di baris pertama, kita analisasi dua variabel. Di sini ada min value array 0. Kita asumsikan dulu bahwa elemen pertama array adalah nilai terkecil. Lalu berikutnya ada indeks 0. Dan kita simpan posisinya yaitu ke indeks ke 0. Kenapa kita mulai dari elemen pertama? Karena kita butuh titik pembanding awal. Kita nggak bisa langsung tahu mana yang terkecil tanpa mulai dari satu nilai dulu. Selanjutnya kita masuk ke looping atau loop. Sini ada loop for in range length r. Nah, artinya kita iterasi dari indeks 0 sampai akhir array menggunakan indeks i. Di dalam looping ada kondisi if array i min value. Jadi di step iterasi kita cek apakah elemen saat ini lebih kecil dari nilai minimum yang sudah kita simpan. Kalau iya, maka min value ri kita update nilai minimumnya. Nah, lalu indeks i-nya kita catat indeksnya. Setelah loop selesai, fungsi ini melakukan return min value index. Ini dia. Return min value index. Jadi fungsi ini mengembalikan dua nilai sekaligus, yaitu nilai minimumnya dan posisi indeksnya di dalam array. Nah, di sini ada contoh penggunaan. Nah, di sini ada data 10, 25, 6, 12, 20. Maka fungsi ini bakal return 6 sebagai nilai minimumnya. Lalu 2 sebagai indeksnya. Karena angka 6 ada di posisi indeks ketiga. Jadi kita coba jalankan dulu. Nah, di sini muncul nilai minimum 6 dan indeks kedua. Lanjut ke soal kedua, yaitu fungsi min array. Min max array. Nih. Fungsi ini masih menerima parameter array, tapi sekarang kita mau nyari dua hal sekaligus, nilai minimum dan nilai maksimum. Beda dengan soal yang pertama, itu kita mencari nilai minimum dan indeks. Kalau di sini kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Di awal fungsi kita inisialisasi ada min value sama max value. Nih. Sama seperti tadi, kita jadikan elemen pertama sebagai nilai awal untuk keduanya. Nah, di sini ada perbedaan dibanding soal 1. Loopnya menggunakan for i in array. For i in array. Bukan for i in range length array. Artinya variabel i di sini bukan indeks, melainkan langsung nilainya. Jadi kita iterasi langsung elemen per elemen. Di dalam loop ada dua kondisi. Di sini ada if i min value. Kalau nilai saat ini lebih kecil dari minimum, update. Nah, ini min value, update, maka update. Lalu yang kedua itu ada if i in max value. Di sini kalau nilai saat ini lebih besar dari maksimum, update, maka max value if. Kedua kondisi ini pakai if terpisah, bukan if else. Jadi keduanya selalu dicek di setiap iterasi. Ini penting supaya kita nggak ketinggalan satu kondisi pun. Terakhir, di sini ada return min value, max value. Di bagian bawah ada contoh penggunaannya. Di sini data yang tadi, data 10, 25, 6, 12, 20. Nah, coba kita jalankan. Ini dia hasilnya. Nilai minimumnya 6, nilai maksimumnya 25. Seperti yang kita tahu, nilai minimumnya di sini ada 10, 25, 6, 12, 20. Di sini yang minimumnya 6, yang maksimumnya 25.
Jadi inilah. Dan keuntungan, di sini saya akan menjelaskan keuntungan menghitung min dan max dalam satu fungsi. Yang pertama itu lebih efisien, hanya butuh satu kali iterasi dibanding dua fungsi terpisah yang butuh dua kali iterasi. Nah, yang kedua itu ada lebih hemat memori, tidak perlu memanggil fungsi dua kali. Dan yang ketiga itu ada kode lebih rapi dan mudah dibaca. Oke, jadi itulah penjelasan dari dua soal tugas struktur data kali ini. Intinya, kedua fungsi ini menggunakan pendekatan linear search. Kita cek satu persatu elemen array dari awal sampai akhir untuk menemukan nilai yang kita cari. Semoga penjelasannya mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.